Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita melakukan kegiatan pasca observasi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pengajar praktek kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kota Dumai yaitu EPA. Ya, ini dengan Ibu Junior SPD MPD. Ini salah satu pengajar praktek kami di angkatan 9. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu Epa. Ya. Bisa kita waktunya sebentar Bu Epa? Bisa. Kalau begitu kita lanjut aja di pertanyaan pertama ya Bu Epa. Yang pertama Bu Epa, dari kegiatan observasi yang Bu Epa lakukan tadi, bagaimana pendapat Bu Epa setelah menyajikan pelajaran bersama anak-anak? Pendapat saya alhamdulillah, saya merasa senang mengajar dengan berbagai metode, dengan alat peraga. Anak pun menjadi senang, cepat menangkapnya, dan saya juga merasa senang karena berhasil apa yang saya inginkan. Baik Epa. Dari metode pembelajarannya Ibu Epa lakukan tadi, metode pembelajaran seperti apa yang Ibu Epa lakukan tadi yang membuat anak-anak menjadi semangat? Dengan tanya jawab, kemudian anak bisa mengerjakan per kelompok ke depan menggunakan alat peraga. Jadi anak itu merasa senang, oh apa ini gitu kan. Jadi anak ingin tahunya lebih tinggi. Jadi pembelajaran itu jadi lebih menyenangkan Ya, Bu Epa ya. Oke. Selanjutnya Bu Epa, pertanyaan yang kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu Epa rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai, tapi mungkin di situ masih ada juga kekurangan juga ya, mungkin tentang penguasaan kelas juga saya belum bisa, karena namanya anak kelas 1 tuh ya tahulah ya kan, ada yang main-main, tetapi walaupun dalam bermain mereka tetap dia bisa gitu. Baik Pak, namanya kita manusia mungkin ada terkadang terlupa ya Pak, bukan tidak tahu tapi kadang terlupa karena asik dengan anak-anak, apalagi kelas 1 ya Bu Epa, itu agak lebih fokus mengajarnya Bu Epa ya. Oke, selanjutnya Bu Epa, dapatkah Bu Epa ceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Di situ yang saya rasakan ya ibaratnya kepuasan diri saya, anak itu mengerti, dan ketika belajar mereka saling bantu-membantu antara yang bisa dan tak bisa, dan berbaur membantu, saling membantu. Jadi di situ kita bisa lihat kerjasamanya. Pertanyaannya selanjutnya nih Bu Epa, bagaimana kira-kira Bu Epa itu mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya Ibu Epa lakukan tadi? Pendapat Bu Epa? Kalau pendapat saya, tercapainya tujuan pembelajaran tadi itu memang tercapai ya. Misalnya dengan pengenalan huruf G, anak tahu mengenal huruf G, mana hurufnya, anak tahu bagaimana tulisannya, anak tahu. Tetapi mungkin di dalam itu juga adalah 1-2 orang ibaratnya yang agak lama, yang agak lambat ya kan, karena di dalam kelas itu kan berbeda-beda kemampuannya. Berarti selama ini sebelum Ibu Epa melakukan pembelajaran, Ibu Epa sudah melakukan pemetaan siswa sebelumnya dahulu, bagaimana siswa yang mungkin agak lambat dalam pembelajaran, yang sudah yang bisa ya dapat menangkap secara cepat pembelajaran gitu. Ya, itu sudah pertama kali sudah saya petakan, ini anak yang sedang, ini anak yang udah cepat menangkapnya, ini anak yang lemah. Itu makanya ketika belajar itu dibuat per kelompok, jadi di kelompok itu digabung antara yang bisa, yang tak bisa, yang sedang. Jadi di situ dia berbaur, saling tolong menolong. Jadi yang tak bisa tidak merasa aku nggak bisa, jadi karena udah dibantu dia juga merasa senang. Nah, seperti
Berarti pembelajaran berdiferensiasinya Ya. sudah tercapai ya Bu Epa ya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Bu Epa, apa yang menjadi kesulitan bagi siswa Bu Epa dalam pelaksanaan pembelajaran tadi menurut Bu Epa? Bagi siswa kesulitannya itu ya anak yang kurang itulah dia mungkin waktunya kita kasih misal sekian, dia pasti lambat. Itulah kekurangannya, dia bisa tapi dia lambat. Sudah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Epa. Tadi itu kesulitan dari siswanya. Sekarang kalau kesulitan dari Bu Epa sendiri untuk mengajar mereka, apakah ada atau bagaimana Bu Epa? Ada. Kalau kesulitan saya mengajar anak itu ada. Bagi anak yang kurang bisa tadi, kita harus fokuskan ke dia. Kemudian kalau kita tidak fokuskan ke dia, dia tidak akan menulis, dia tidak akan mau. Kita harus duduk. Nah, itu kesulitannya karena kita bukan dia aja di dalam kelas itu kan banyak gitu kan. Tak mungkin dia aja yang kita sorot, yang kita duduk di dia, yang lain juga mau perhatian. Di situlah ibaratnya yang agak susah bagi saya. Dari permasalahan yang Ibu Epa dapatkan itu, apakah mungkin ada trik atau pembelajaran khusus atau tambahan pembelajaran bagi siswa yang mungkin memiliki kesulitan dalam belajar Bu Epa? Jadi di situ saya karena anak yang belum bisa tadi, saya nambah jam pelajaran. Mungkin pas pulang itu saya pribadi langsung sama dia, mungkin ada 3 orang 4 orang, itu langsung di meja saya ulangi pelajaran yang tadi, yang sebelumnya diulangi lagi. Baik, berarti ada jam pelajaran khusus yang ada, Bu Epa ya, berikan untuk mereka. Untuk Itu mereka. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama itu Bu Epa waktunya? Dalam Itu sehari? Satu hari paling setengah jam aja. Untuk mungkin dia belum bisa membaca, belum apa, itu saya kasihlah waktu kira-kira setengah jam untuk mereka sebelum pulang. Berarti mereka pulang itu agak lambat dari ya, teman-teman. dari teman-teman. Berarti sudah berkoordinasi langsung dengan orang tua murid Udah, juga ya Bu iya. Epa ya. Karena kan nanti demi kemajuan anaknya. anaknya. Kemudian orang tua juga saling bekerja sama karena dia ingin anaknya juga bisa, jadi tidak ada masalah di situ. Orang tua juga udah tahu pulangnya jam berapa, dia udah tahu jemputnya. Dari hal tersebut itu Bu Epa, marilah kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap ini dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dari berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu Epa lakukan dan pengamatan saya, mungkin sudah cukup baik ya Bu Epa ya. Alhamdulillah. Ada saling kolaborasi antara guru, antara kepala sekolah, antara orang tua dan juga murid tersebut ya Bu Epa ya. Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai, pembelajaran yang lebih baik lagi itu akan terwujud dengan baik ya Bu Epa ya. Ini terakhir Bu Epa, apa yang akan Bu Epa lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu Epa? Pertemuan berikutnya mungkin di sini mungkin saya sebagai guru cuma bisa mengasihkan alat peraga. Kemudian saya ingin ke depannya mungkin memakai fokus biar anak lebih lagi giat gitu ya. Mungkin itu saja. Ya. Apalagi kalau dengan menggunakan infokus, ada gambar-gambar, ada suara, mungkin anak lebih semangat lagi mungkin belajar. Sedangkan yang alat peraga yang biasa aja anak semangat, apalagi yang seperti itu mungkin insya Allah saya akan berubah seperti itu. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya Bu Epa ya. Bu Epa tetap sehat selalu, tetap semangat selalu mendidik anak-anak, dan akhirnya anak-anak menjadi sukses nanti ya Bu Epa ya. Terakhir Bu, dari pembicaraan kita nih, apa ada kesan
dan pesan tentang kegiatan dari pra observasi, dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini Bu Eva. Nah, di situ pesan dan kesannya mungkin di sini kita ini guru penggerak ya Bu Dila. Ya. Nah, jadi kalau guru penggerak itu mungkin di sinilah jadi guru-guru yang di supervisi jadi lebih semangat. Mengapa? Karena dia diperhatikan, jadi dia ingin yang lebih baik. Mungkin kalau biasanya dia nggak diperhatikan, tapi ya tidak, mungkin alat peraga juga nggak pakai. Jadi itu makanya untuk guru penggerak ibaratnya ya lebih semangat lagi lah, lebih ibaratnya untuk kedepannya lebih bagus, mungkin itu aja. Berarti Bu Eva senang ya Iya, di mungkin supervisor ya. ya di supervisi ibaratnya kita tahu kelebihan dan kekurangan Iya, kita, mungkin dinilai dari situ ya kan. Dari kegiatan observasi ini sebenarnya memang Bu Eva bukan kita mencari kesalahan ya Bu Eva, Iya. tapi kita saling berbagi ilmu. Dan mungkin kami juga dari guru penggerak bukan sesuatu yang orang yang sudah bagus atau bagaimana. Kami juga proses belajar bagaimana membimbing peserta didik itu menjadi lebih baik. Iya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bu Iya, Eva. Bu. Oke, mungkin itu saja kegiatan pasca observasi kita kali ini ya Bu Eva. Bagaimana Bu Junior? Terima kasih Bu Eva atas Sama-sama. waktunya. Sampai bertemu lagi di kegiatan yang berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.